surat yang ditujukan kepada lembaga-lembaga dan ormas-ormas Islam. Nanti juga akan kita sampaikan kepada pemerintah-pemerintah terkait, ya. Suratnya perihal pertolongan Allah akan tiba saat umat Islam sudah meninggalkan segala bentuk syirik, bentuk dan perilaku syirik. Yang terhormat kepada pimpinan lembaga dan ormas Islam atau tokoh Islam di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Perkenalkan kami dari Majelis Gajah atau Majelis Gerakan Akhir Zaman. Nah, profilnya kita lampirkan, ya. Yaitu perkumpulan yang bertujuan menyampaikan informasi ke masyarakat luas tentang perkembangan akhir zaman berdasarkan petunjuk dari Allah langsung melalui mubasyirat atau mimpi benar dari Allah atau kabar kenabian atau ru'ya as-shadiqah sesuai yang Nabi sampaikan dalam banyak hadisnya. Nah, jadi begini. Maksudnya adalah kalau ustadz-ustadz akhir zaman atau tokoh-tokoh agama yang membahas tentang akhir zaman, mereka rujukannya hanya kitab, teks. Tapi Majelis Gajah lebih lengkap. Kenapa? Selain bacaannya sama dari kitab-kitab yang dibaca akhir zaman, Majelis Gajah dan kita ada tambahan yang lebih detail, yaitu petunjuk dari Allah langsung, ya. Dan ini lebih dahsyat kita. Kenapa? Karena kalau nasab guru, apa namanya? Sanad. Ya, guru itu kita langsung hanya 2 tingkat loh. Kalau ustadz itu kan, kalau orang yang membanggakan sanad, gurunya bisa 30 tingkat. Bisa jadi penafsirannya bisa berbeda-beda. Nah, kalau Majelis Gajah dan kita yang sudah percaya mubasyirat, bahkan informasinya dari Al-Mahdi langsung, Al-Mahdi langsung dari baginda Nabi Muhammad dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik tabir melalui mimpi. Berarti kita jaraknya dekat, informasinya lebih akurat, ya, daripada usaha-usaha di zaman. Nah, maka surat bab pertama ini isinya adalah mengisyaratkan kepada para tokoh agama dan lembaga-lembaga ormas-ormas Islam agar harusnya lebih yakin dengan apa yang disampaikan Majelis Gajah dalam surat ini. Kenapa? Karena di sini kita tegaskan bahwa kita mendapatkan kabar berita langsung, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Mahdi. Lebih luar biasa kita kan, ya, sebetulnya. Tapi bacaan kita sama juga dengan ustadz-ustadz akhir zaman juga yang membahas tentang fase huru-hara akhir zaman, ya. Sehingga kita lebih akurat dalam menafsirkan teks-teks hadis tersebut. Nah, maka ustadz-ustadz akhir zaman seperti yang pernah kita kaji sebelumnya, sampai hari ini tidak menemukan Al-Mahdi itu, ya. Hanya bisa berteori saja. Tapi karena kita dibimbing oleh mubasyirat juga, maka kita sudah menemukan Al-Mahdi. Dan ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa Al-Mahdi sudah diutus ketika terjadi gempa-gempa, ya, dan musibah dan sebagainya. Dan sekarang sudah terbukti gempa-gempa terjadi di mana-mana. Kita sedang menemukan Al-Mahdi itu. Karena apa? Karena kita berguru langsung kepada Al-Mahdi dan Al-Mahdi berguru langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk mubasyirat. Itu bab pertama surat kita, ya, gambarannya. Bab kedua, paragraf kedua maksudnya. Perlu diketahui, sejak 2014 muncul sosok yang banyak sekali menerima mimpi benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Muhammad Qasim dari Pakistan.
di mana tim Majelis Gajah sudah tabayun langsung datang ke Pakistan selama 5 bulan, tim Majelis Gajah bersama Muhammad Qasim untuk mengetahui banyak hal. Ini yang benar. Jadi justru Majelis Gajah yang bukan kumpulan para ulama, para tokoh agama, justru menjalankan perintah persis sesuai Nabi Muhammad SAW. Perintah Allah, tabayun. Kalau kalian mendapat berita dari orang fasik, tabayun, cross check. Lalu paragraf ketiga adalah Allah di balik tabir dan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi Muhammad Qasim banyak menyampaikan petunjuk bahwa yang pertama, saat ini dunia dan umat Islam diliputi penuh dengan perilaku syirik yang lebih kompleks dibandingkan dengan syirik yang terjadi di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan membaca poin pertama ini para tokoh agama sadar, ya. Walaupun mungkin bukan sadar lah, agak sulit sadar, tapi minimal mereka mencoba untuk didorong supaya berpikir. Tetapi bagi yang sombong dengan ilmu, mungkin ini diabaikan, ya. Oke, yang kedua, karena perilaku syirik ini Allah selama ini tidak menolong umat Islam. Nah, ya, bahkan Allah akan terus menurunkan berbagai ujian, bala dan azabnya. Hati-hati, ya, di surat ini yang poin kedua adalah kita ingin menekankan ujian, bala atau azab akan terus dan semakin intens dan semakin besar, baik dalam konteks kuantiti, ya, maupun dalam konteks kualitasnya. Artinya akan semakin banyak memakan korban setiap kali ada bencana dan musibah atau azab dari. Dan ini ditegaskan di dalam mubasyirat yang diterima oleh Muhammad Qasim bahwa Allah akan menurunkan azab. Kenapa? Karena manusia selalu tidak percaya dengan mubasyirat yang disampaikan oleh Muhammad Qasim dan juga oleh umat Islam yang lainnya. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan 14 abad yang lalu tentang mubasyirat. Yang ketiga, di dalam kesimpulan banyak mimpi Muhammad Qasim itu, ya, terkait dengan musibah ini, meminta agar umat Islam segera meninggalkan berbagai bentuk dan perilaku syirik. Bentuk dan perilaku syirik yang sudah diinformasikan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya terlampir. Ya, nanti kita bacakan. Oke, bab terakhir. Nah, demikian surat yang disampaikan, semoga bermanfaat bagi kebangkitan Islam dan untuk bangsa dan seluruh masyarakat. Amin. Tertanda tangan Diki Chandra dan diketahui oleh Profesor Dr. Nandan, ya. Beliau seorang guru besar, seorang pemikir, ya, dan tidak main-main. Seseorang menjadi guru besar itu tidak mudah, dan beliau justru sudah orang yang sangat yakin dengan ini, ya. Nah, demikian surat yang kita sebarkan. Saya akan bacakan lampiran-lampirannya, ya, khususnya mengenai syirik apa saja yang digambarkan di dalam mimpi Muhammad Qasim. Tentang hadis-hadis apa saja syirik, apa saja mubasyirat, ini sudah sering dibahas, ya. Karena waktu yang terbatas, saya ingin langsung menukik kepada bentuk syirik apa saja yang digambarkan dalam mimpi Muhammad Qasim. Ini bagian dari lampiran ketiga. Sebelum membacakan bentuk-bentuk syirik ini,
saya menghimbau kepada teman-teman yang ikut nonton live ini atau menonton rekamannya nanti, segera bisa, jika rekan-rekan setuju bahwa dunia saat ini diliputi penuh dengan perilaku syirik, mari bantu ikut menyebarkan surat ini, minimal melalui PDF yang sudah kami share di grup Majelis Gajah. Jika rekan-rekan ingin memperoleh PDF ini, ya, yang belum bergabung dengan Majelis Gajah, maka silahkan cari nomor hotline kami, baik di YouTube maupun di sosial media kami, untuk minta PDF ini. Bisa di print atau bisa disebarkan melalui WhatsApp langsung, sehingga ini menjadi sebuah gerakan. Ini lampiran tiganya, bentuk-bentuk syirik yang kita baca dalam tulisan Muhammad Qasim plus kita tabayunkan. Jadi saya tabayun dengan Muhammad Qasim soal-soal syirik ini, bahkan cukup detail. Resumenya demikian. Nah, ini rekan-rekan sekalian ya, supaya mengetahui, terutama rekan-rekan yang belum tergabung dalam Majelis Gajah. Ini kalimat teks yang disampaikan oleh Muhammad Qasim plus gabungan dari hasil tabayun kita. Di zaman sekarang ini sangat sulit untuk mengenali dan menghindari syirik. Sangat disayangkan bahwa di zaman modern ini syirik dan bentuk-bentuknya sangat banyak di mana-mana. Bahkan dalam mimpiku, kata Qasim, Allah memberitahukan kepadaku bahwa dunia ini tidak pernah dipenuhi dengan syirik sebanyak sekarang ini. Tuh. Jadi artinya zaman Nabi Muhammad dengan zaman para sahabat dibandingkan dengan sekarang ini jauh lebih banyak. Ya betul memang. Sekarang ada emoji, sekarang ada baliho-baliho. Zaman Nabi Muhammad mana ada baliho, ya? Sekarang ada film, gambar produk, ada gambar produk-produk di gelas, di Indomie, macam-macam, lebih kompleks dibandingkan dengan zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Ini maksudnya yang disampaikan Muhammad Qasim dalam Mubasyirat. Contoh syirik yang secara kasat mata bisa terlihat antara lain. Nah, ini mohon dengarkan rekan-rekan yang belum gabung ke Majelis Gajah, belum baru tahu atau ikut baru live sekarang. Perhatikan apa saja apa saja syirik-syirik itu yang informasinya dari Allah langsung, dari baginda Nabi Muhammad SAW langsung, jadi pasti benar. Maka perbedaan-perbedaan pendapat antara ulama terjawab sudah semua. Sudah nggak bisa diperdebatkan ini. Karena ini dalam bentuk kabar kenabian, dalam bentuk mubasyirat atau ruya as-shadiqah. Silakan tanya kepada ustaz-ustaz di mana Anda belajar. Namanya mubasyirat, namanya ruya as-shadiqah, pasti jawabannya dari Allah. Mimpi yang benar dari Allah. Baik, saya sampaikan ya. Syiriknya apa saja? Foto atau gambar yang tidak perlu, seperti gambar yang ditemukan pada produk makanan dan bahan bekas pakaian lainnya. Bekas pakai lainnya. Misalkan botol minuman, susu, yogurt, sampo, barang-barang konsumen pria dan wanita yang memiliki gambar di dalam produk itu, di dalam bungkus, ya. Foto atau gambar yang dipajang di rumah, di kantor dan di bangunan-bangunan lain yang terbuka. Nah, maka rekan sekalian, kalau Anda mau nurut kepada Allah, turunkan pagi ini juga, ya. Kalau perlu bertengkar dengan orang tua, tidak peduli. Misalkan kita mau nekat nih, kita masih di rumah orang tua masih pajang, Pak, ini syirik, turunkan saja dengan baik-baik tentu ya. Kalau perlu nangis-nangis kepada orang tua, kepada ibu, tolong saya minta gitu. Toh tidak apa-apa kan, di album juga gitu, ya. Contoh lainnya adalah papan reklame besar di berbagai tempat di kota-kota yang memuat foto-foto gambar-gambar hewan dan makhluk hidup yang tidak perlu. Tuh, yang sekarang ini maraknya justru kadang-kadang tokoh agama, Habib-Habib beriklan
haul lah, tablik akbar lah, dasar ya. Demikian juga foto syirik di dalam film-film. Ya, demikian juga syirik yang terdapat dalam film-film di mana banyak sekali tokoh-tokoh agama, dewa-dewa palsu atau punya kekuatan seseorang ya yang ditampilkan. Juga tokoh-tokoh yang dalam bentuk sihir yang memanifestasikan orang biasa menjadi orang yang sangat kuasa, hebat dan sebagainya. Sehingga benar, saya kan dulu penggemar film itu. Saya tuh hampir tiap minggu nonton film. Betul sekali. Ya. Itu kalau keluar dari film, kalau habis nonton jagoan, kita tuh merasa jadi jagoan. Pulang dari nonton itu. Ya. Jadi ada perasaan itu. Film itu menghipnotis kita kadang-kadang di luar kesadaran kita. Jadi kita kadang-kadang ingin jadi Superman, kita ingin jadi jagoan, orang-orang hebat di situ. Berarti ini benar. Seolah-olah kita meyakini ada orang itu punya kekuatan. Padahal ini bagian dari syirik. Tuh, sebelumnya nggak ada yang tahu ini. Muhammad Qasim, Allah ngasih tahu melalui Muhammad Qasim. Film pun, kalau itu ada isi-isi yang tadi disebutkan, bagian dari syirik. Jadi tidak usahlah kita nonton film-film yang seperti itu ya. Lalu patung-patung makhluk bernyawa. Tuh. Ya silakan rekan-rekan sekalian, kalau ada patung di lemari, ada segala macam, sudah masukin ke kotak. Wah sayang Kang kalau dibuang, tidak apa-apa. Oke. Ini mahal Kang. Oke. Masukin kotak, kata Muhammad Qasim. Tidak usah dibuang. Bekas mainan anak pun masih boleh. Kita boleh mainan. Makanya anak saya ini, istri saya beli ya boneka-boneka dari ya mainan. Nggak apa-apa saya bilang. Tapi tolong resikonya ibunya harus cepet. Habis mainan anak taruh. Jangan ditaruh begitu saja ya. Mencium kaki tangan dengan melakukan seperti gerakan ruku dan membungkukkan badan. Ruku itu hak ibadah kepada Allah. Demikian juga cium kaki dan gerakan dengan melakukan gerakan sujud di hadapan seseorang makhluk. Tuh. Ya. Bahkan saya konfirmasi nih. Rekan sekalian kan pernah mungkin ada lihat zikir yang Allah, jadi ini menundukkan badan, dia muter keliling ya. Kemudian sambil menundukkan badan. Orang-orang biasanya yang dianggap toreko itu ya, ada kelompok-kelompok itulah. Tidak boleh, saya tunjukin ke Muhammad Qasim. Banyak ibadah-ibadah umat Islam yang saya tunjukin. Bro, boleh gak nih? No, syirik. Tuh. Jika Anda melihat gambar di papan iklan, jangan lihat. Tuh. Dan palingkan mata Anda dan katakan Subhanallah. Artinya Allah itu maha suci dari apa yang kulihat dan tidak ada sekutu bagi Allah. Tuh, Muhammad Qasim ini teks Muhammad Qasim lah. Padahal Muhammad Qasim itu orang umi dalam bidang agama, ya. Tapi kenapa kok bisa begini menyampaikan sesuatu yang sangat berbobot berat dan berani melawan arus? Sedangkan seluruh dunia, hampir sedunia, namanya cium tangan, namanya foto raja, foto presiden, di mana-mana. Tidak ada sejangkal pun yang semuanya penuh dengan kesyirikan. Ya, ini pernyataan Muhammad Qasim, bobotnya luar biasa, dahsyat. Makanya rugi orang yang tidak percaya dengan Muhammad Qasim, karena kita harus melihat isinya, bukan sosoknya, ya, bukan zohirnya. Karena jangan lupa ada sebuah pernyataan dari ulama besar, melihat wali itu jangan lihat sosoknya, melihat wali itu jangan lihat cara menyampaikannya, tapi melihat hati dan apa yang disampaikan, ya, apa yang dicontohkan itu. Baik, kita teruskan. Jika Anda melihat patung di taman, toko, atau di tempat lain, palingkan wajah Anda, jangan melihatnya. Tuh, kalau kita bukan melihatnya, malah kita pegang-pegang,
ya, malah kita pajang di rak-rak segala macam itu, mainan segala macam. Itu bagian dari patung sebetulnya. Ada patung besar, patung kecil. Bahkan ketika nonton film pun menunjukkan atau ada Tuhan palsu, ya, jangan nonton lagi, matikan TV-nya. Tuh, kata Allah dan Nabi Muhammad SAW melalui Muhammad Qasim. Jadi kalau kita nonton nih, lagi nonton, di situ tiba-tiba ada tentang film, ada patungnya, ada segala macam. Kalau bisa, udah matikan saja, ya. Jika ada gambar makhluk hidup di kamar, di dinding rumah Anda, maka singkirkan. Simpan maksudnya, tutup. Jadi Muhammad Qasim tidak mengajarkan buang atau rusak, tidak, simpan. Ya, cukup bijaksana kan? Ya sudah, jadi album saja, kira-kira gitulah. Muhammad Qasim mengatakan begitu, tidak apa-apa. Jadi album, yang penting jangan terlihat. Jadi kalau kemarin banyak majalah, ada majalah Muslim Choice mencantumkan cover foto saya, lalu banyak yang menyarankan untuk jangan mau Kang dan sebagainya. Pertama, itu kan bukan hak kita. Media punya hak sendiri, ya, dan mereka belum percaya dengan soal sini. Yang kedua, selama tidak dipajang, selama tidak terbuka, gambarnya tidak apa-apa, ya. Jelas ini apa yang disampaikan dengan Muhammad Syed benar, ya. Sejalan. Jika Anda memiliki mainan untuk anak-anak Anda, nah ini dengar ibu-ibu, ya, jauhkan dari pandangan atau sembunyikan di lemari saat mereka berhenti bermain. Oke. Jika Anda memiliki gambar atau patung kecil dalam rumah, buang atau sembunyikan juga. Ini asli tulisan Muhammad Qasim, belum, tidak saya tambahkan. Jika Anda memiliki krem, parfum, atau barang-barang kecantikan, ada logonya, ya, ada merek, ada logo, dan itu makhluk hidup, maka sembunyikan. Atau gambarnya rusak, tutupi, atau tutupi. Pakai isolasi, kita pakai pakai spidol, ya, sehingga Anda tetap menggunakan produk itu. Tuh, bagaimana kurang bijaksananya Allah. Kita punya minyak wangi mahal-mahal, beli 100.000, 200.000, Allah tidak nyuruh hancurkan, buang, enggak, tapi tutup gambarnya, silahkan pakai produk itu. Kurang bijaksana bagaimana Allah itu, ya. Cuman modal nutup pakai isolasi, masih juga enggan kita berbuat, ya. Bahkan meskipun Anda memiliki permen karet, tuh, permen karet saya disebut-sebut nih, yang bergambar, jangan menyimpannya ke dalam saku, atau Anda jangan menyimpannya Anda ke dalam saku, dan Anda bisa melepaskan kertas bergambar itu dahulu. Tuh, jadi kalau ada permen karet, ya, takutnya mungkin tergeletak di mana segala macam. Jadi buang dulu kalau itu ada gambar makhluknya, ya. Jangan pernah mengatakan atau menulis tentang seseorang bahwa dia adalah satu-satunya harapan kita, tetapi katakanlah harapan itu hanya Allah. Tuh, ini syirik kepada makhluk. Waduh, saya bisa kerja nih gara-gara Pak Diki. Saya bisa kerja gara-gara si Fulan. Saya sekarang rezekinya, wah, gara-gara Anda nih. Itu syirik itu. Ya, padahal semua itu atas izin Allah, ya. Jadi jangan berharap kepada makhluk. Seseorang yang berharap kepada makhluk, Allah mengatakan melalui Muhammad Qasim, syirik. Oke, ya. Dan tidak ada salahnya memiliki gambar, tidak ada salahnya memiliki gambar di handphone, laptop boleh, foto gambar di laptop, komputer. Karena tidak terlihat, tetapi simpanlah dalam folder. Artinya jangan dijadikan apa namanya? Kalau buka laptop itu apa? Wallpaper. Wallpaper, jangan. Boleh di laptop, di handphone, banyak foto, banyak gambar, boleh, silakan. Tapi di folder tersembunyi, jangan di wallpaper gitu. Ini kan ada nih handphone, kadang-kadang di wallpaper di depannya, ya. Itu yang tidak boleh. Jika ada gambar pada wallpaper desktop
atau gambar profil Anda, ubah atau hapus, karena Anda akan selalu melihatnya tanpa tidak perlu melihatnya. Tuh. Jadi kalau DP handphone, apa namanya, DP atau apa? PP. Profil, Foto profil PP. Foto profil PP ya. Itu jangan makhluk hidup. Karena itu akan selalu melihatnya. Biasanya namanya PP atau foto profil kan ingin menampilkan yang terbagus fotonya. Ingin menampilkan sedang di belakang Ka'bah. Wah, ini menunjukkan saya sudah ke haji, saya sudah umroh. Kan begitu rata-rata manusia. Kadang-kadang foto profilnya bersalaman dengan jenderal. Nah itu bagian dari syirik. Ingin menunjukkan sesuatu, ya. Ingin dipuji orang. Ya. Nah, itu, ya. Anda dapat mengambil foto diri sendiri atau anak Anda secara digital atau dengan kamera, tapi harus tetap bersembunyikan dan membukanya jika diperlukan. Boleh foto cekrek ya. Atau dirubah dengan sekarang ada program kan, foto itu dibikin cantik, dibikin rekayasa, silakanlah katanya, tapi itu digital, tapi tidak perlu dipamerkan, itu hanya sebagai kenangan sebagainya. Jika Anda pergi ke rumah seorang teman dan ada gambar di rumahnya, nah ini, atau di kamarnya, jangan memaksakan untuk menghapus. Maksudnya gini, itu kurang bijaksana bagaimana Allah itu ya. Jadi kalau kita berkunjung ke rumah kiai, ke rumah siapapun, ada gambar di mana foto, sudah, jangan. Ini turunkan, nggak boleh begitu. Ya, kata Allah. Tapi kita jangan melihatnya. Tuh, kurang bijaksana gimana Allah itu. Ya Allah, luar biasa ya. Bijaksana banget deh. Karena rumah itu bukan milik Anda, dan Anda tidak bertanggung jawab atas dirinya, atas mereka. Namun jika teman Anda ingin belajar tentang syirik dan mereka mau menghapus foto tersebut sendiri, ya tidak mengapa. Jadi intinya beginilah. Kalau kita datang ke orang, di situ banyak patung, jangan ngajarin, sudah, diam saja. Tapi kita nggak usah ngelihat foto-foto itu, ya. Kita ngobrol saja dengan sahabat kita. Itu sampai begitu, Allah luar biasa ya. Karena dosa si punya rumah bukan tanggung jawab kita. Jika Anda pergi, oke, sudah. Demikian pula orang yang menyimpan pot di tanaman mereka yang berisi patung dan sebagainya, ya. Anda tidak boleh menyimpan patung tersebut di rumah Anda, dan jika memiliki pot mirip berhala dalam rumahnya, maka jangan melihatnya. Tuh, kalau ke rumah orang ada pot, ada patung, jangan melihatnya. Terkadang kita juga melihat undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah yang memerlukan gambar. Dalam hal ini, maka diperbolehkan. Tuh, kurang bijaksana gimana? Gambar itu misalkan di uang, ya, atau di aturan tertentu yang harus aturan pemerintah, akhirnya undang-undangnya diterapkan, boleh gambar. Ya, tidak mengapa, karena kita belum berkuasa, kita belum punya wewenang apa-apa. Seperti gambar pada mata uang, serta foto-foto paspor dan KTP. Untuk hal ini bisa disimpan di saku, ya. Jika ada yang bermasalah dengan kesehatan dan ada gambar di buku obatnya, itu bisa simpan di saku. Artinya jangan diperlihatkan di publik, ya. Karena itu memang sudah dalam kondisi yang aturan negara punya kepentingan, maka selama kita tidak bisa merubah sesuatu, maka kita ikuti saja aturan, ya. Tidak usah berontak, tidak usah jadi gara-gara KTP kita tidak mau membuat KTP, bahkan ingin berontak kepada pemerintah. Tidak begitu. Kita juga memastikan bahwa pakaian, garden, tempat tidur, handuk, karpet, dan bahkan sajadah tidak boleh ada gambar makhluk bernyawa, ya. Gunakan sajadah yang gambar yang simpel, jangan memilih sajadah yang terlalu banyak bunga, bentuk, atau cetakan lain, karena terkadang terlihat seperti gambar jiwa yang hidup. Jadi memang ada maksudnya, yang membuat karpet atau apapun itu tujuannya bukan untuk bikin makhluk, tapi karena seolah membentuk makhluk, nah itu dia jadi masalah, ya. Dalam setiap kehidupan sehari-hari, setiap kali kita melihat gambar dan berhala atau patung
alihkan pandangan kita dan ucapkan subhanallah. Jadi teman-teman, mulai hari ini kalau ada baliho, udah jangan dilihat, sampai malah ucapkan subhanallah, ya. Ya tidak apa-apa. Kita berangkat ke kantor, ada gambar sana sini, 100 kali subhanallah kan bagus, ya. Zikir jadinya bagus, malah kita punya nilai kan. Dan berbagai bentuk syirik yang tidak bisa dilihat kasat mata, yang adanya dalam sikap, hati, dan pikiran.